Oke, halo semua. Sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal nomor 3 ini. Operator terhadap date. Bukan. Tipe bentukan date. Nah, di sini kita akan buat 3 bagian dulu nanti di codingannya. Kita buat dulu filenya. Kok di Rust. Kita buat dulu contohnya tes LSP. Nama filenya adalah tes LSP. Sekarang kita akan buat di sini fungsi utama, kemudian di sini fungsi bantuan, dan di sini adalah test case. Oke. Pada fungsi utama kita akan membuat dulu yang pertama, make date. Jadi kita buat dulu define make date. Nah, nanti akan ada 3 input berupa dd, Ini adalah nama inputnya nanti, nama variabelnya. dd, dan yy. Nah, kemudian untuk membuat date ini kita akan buat list dd, yy. Oke, selesai untuk variabel, untuk fungsi pertama, fungsi konstruktor. Kemudian kita masuk ke bagian selektor, day, month, dan year. Untuk melakukan itu, kita buat aja define day, define day dari tanggal. Kita sebut saja nanti nama date yang sudah kita buat sebelumnya itu adalah tanggal. Kemudian kita akan ambil day-nya. Day-nya itu apa? Ya udah, char dari list ini, char dari tanggal. Sebut saja tanggal. Ini mengambil tanggal dari date. Date itu yang saya maksud gini ya. Contohnya tanggal 9 bulan 5 2003. Nah, inilah dia date-nya. Tanggalnya itu tanggal 9. Atau day ini nanti adalah yang dapat 9 gitu. Oke, sekarang kita buat untuk yang month dari tanggal juga lah, biar sama dan gampang. Char dari header tanggal. Seperti ini dia. Untuk yang year tinggal sama aja, kita ganti year, yang ini kita reverse. Oke, jadi ini mengambil month, dan ini mengambil year. Sekarang kita tes dulu, kita buat dulu test case-nya. Kita buat set key test 1. Test 1 ini adalah singkatan dari test case 1. Inilah T1. Dan seterusnya, kira-kira kayak gitu ya. Sekarang kita buat dulu date-nya. Pakai fungsi yang pertama kita buat make date, contohnya tanggal 9 2003 tadi. Kemudian kita buat test case yang kedua dan yang ketiga untuk memastikan aja ya. Contohnya ini kita buat tanggal berapa ya, tanggal hari inilah. Tanggal hari ini adalah tanggal 15 bulan 7 2022. Sekarang kalau kita buat test case yang lain, contohnya tanggal 17 bulan 8 1945 kemerdekaan. Oke. Nah, yang kita harapkan di sini adalah nanti kita akan ambil day dari T1. Day dari T1 ini harusnya hasilnya adalah ya tanggal 9. Dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita jalankan dulu tes LSP-nya. Kita load. Oke, sudah berhasil di load tanpa ada error. Sekarang kita akan buat T1. Kita akan ambil day dari T1. Day dari T1 tanggal 9, betul. Sekarang kita akan coba ambil dari day dari T2. Day dari T2 adalah 15, betul. Sekarang month
dari T3 contohnya, T3 bulan 8, betul bulan 8. Kemudian kita ambil year dari T3 1945. Oke, berarti fungsi-fungsi yang kita buat tadi berjalan dengan baik. Sekarang lanjut, kita akan masuk ke operator terhadap date. Oke, di sini sebelum kita masuk ke operator seperti next day, kita buat dulu fungsi bantuannya. Fungsi bantuan, karena di sini kita akan muncul ada tahun kabisat, akhir tahun, awal bulan, sama ada juga bulan yang bertanggal 31, bulan bertanggal 30, dan bulan bertanggal 29 dan 28 kalau kabisat ya, untuk bulan 2. Jadi kita harus punya dulu kabisat. Nah, sebelum sampai ke situ, kita perlu tahu bagaimana syarat dari kabisat. Kabisat itu terjadi ketika tahun dapat dibagi oleh 4, dan untuk dapat dibagi oleh 4 untuk tahun yang bukan abad baru. Nah, kabisat itu juga terjadi ketika tahun dapat dibagi 400 untuk tahun yang merupakan abad baru. Maksudnya bagaimana? Contohnya abad baru tahun 2400. Itu adalah kabisat karena dapat dibagi oleh 400. Kalau kalian tidak percaya, nanti kalian bisa lihat di Google. Oke, sekarang sebelum kita sampai ke bagian kabisat, ada yang harus kita lihat di sini, yaitu abad baru. Untuk membantu kita mengerjakan soal ini, kita harus buat dulu yang abad baru untuk menghindari perulangan codingan, biar lebih clean dan elegan. Sekarang kita buat dulu abad baru. Jadi fungsi abad baru ini berfungsi untuk membuat pernyataan atau pertanyaan. Kita akan mempertanyakan apakah test case yang sudah kita masukkan itu merupakan abad baru atau tidak. Jadi kita bisa memanfaatkannya abad baru ini nantinya. Kita kasih kondisi. Jadi kondisinya itu abad baru adalah ketika modulo dari year tanggal. Nah, maksudnya misalnya kita punya tanggal T1 2003. Ini kita ambil. Cara ngambilnya gimana? Pakai aja fungsi tadi, fungsi awal, yaitu year dari tanggal, tahun dari tanggal ini, tanggal T1. Tahunnya adalah 2003. Nah, 2003 ini akan dimodulkan dengan 100. Apabila hasil modulonya adalah sama dengan 0, maka dia akan true. Seperti itu dia. Sekarang coba kita buat test case-nya. Test case tahun 2000, tahun 2100, dan katanya tahun 1900. Nah, ini harusnya bernilai, ini true, ini juga true, dan ini juga true. Atau kita kasih yang false dulu sekali. Yang false contohnya tahun 2001. Nah, ini harusnya false. Sekarang kita akan load dulu, load test LSP. Oke, berhasil di load tanpa ada error. Sekarang kita akan cek apakah T1 ini adalah abad baru. Mari kita lihat. Abad baru T1. Oh, sorry, salah. Ini harus ada tanggal. Coba sekarang kita load lagi. Oke, di load tanpa error. Abad baru T1? Ya, betul. T1 merupakan abad baru. True. Kemudian apakah T2 abad baru? False. Ini dia. Dan apakah T3 abad baru? Yes, true. Karena dia semua bisa dibagi 100. Sekarang lanjut. Kita ke masalah kabisat. Jangan lupa buat nama variabelnya. Oke. Nah, untuk kabisat kita ikuti aja statement yang di sini.
ketika dapat dibagi 4 dan bukan abad baru, oke, berarti kita kasih 2 statement di dalam. Harus ada AND untuk menghubungkannya sebagai operator logical. Ketika contohnya abad baru tanggal, ketika tanggalnya merupakan abad baru, jangan dulu, kita pakai yang not dulu. Ini kita berbicara untuk yang pertama. Ketika tahun itu tidak abad baru, berarti bukan not, berarti not abad baru, dia bukan abad baru. Oke, ketika bukan abad baru dan juga sama dengan modulo dari year tanggal, itu ketika dibagi 4 dia adalah 0, maka ini adalah true, ini adalah benar kabisat. Untuk yang kedua kita tinggal buat ini untuk notnya. Ini harusnya di luar dari not. Oke, dan yang ini juga. Ini dibagi 400, bukan dibagi 4 lagi. Dan ini adalah abad baru tadi. Abad baru tanggal. Sekarang tinggal kita buat tahun 2000, 1900, dan ini 2001. Oke. Ini harusnya adalah tahun kabisat. Yang ini bukan kabisat. Yang ini adalah kabisat. Coba kita buat satu lagi untuk kabisat biasa. Kabisat biasa contohnya tahun 2004 atau 2020 lah. Kabisat biasa. Oke. Sekarang kita load test LSP. Oke, berhasil di load. Sekarang kita tes apakah kabisat T1. Betul, T1 adalah kabisat. Apakah T2 kabisat? Enggak, bukan kabisat ternyata. Ini bukan kabisat ini. 1900 adalah abad baru tapi tidak bisa dibagi oleh 400. Berarti ini bukan kabisat. Oke. Coba kita tes untuk T3 ya. Ini harusnya T4. Oke, coba kita load lagi karena tadi ada perubahan di bagian codingannya. Oke, sudah berhasil kita load kabisat T3. T3. Nah, T3 bukan kabisat karena dia abad baru, tapi dia nggak bisa dibagi 400. Kemudian untuk T4 adalah true, kabisat biasa. Oke, mantap. Sekarang kita akan berkutat di bagian bulan-bulan. Jadi kita buat dulu bulan yang memiliki tanggal sampai 31. Kita sebut saja Devan bulan 31. Tanggal. Oke, kasih kondisi. Nah, bulan yang memiliki tanggal sampai 31 itu dia setelah aku cari-cari itu adalah bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, dan bulan 10. Serta bulan 12 juga. Nah, kita kasih kondisi ketika sama dengan month, tanggal, ketika sama dengan 1 dia akan bernilai true, dan demikian juga seterusnya. Tinggal kita copy aja, kita ganti ini jadi 3, 5, 7, 8, 10, dan 12. Untuk bulan yang memiliki 31 tinggal kita ganti bulan 30 maksud saya, yang memiliki bulan yang bertanggal 30, dan itu hanya 4 setelah aku cari, yaitu bulan 4, bulan 6, bulan 9, bulan 11. Inilah dia bulan yang memiliki tanggal. Nah, di sini sudah kubuatkan test case-nya. Di sini ada bulan 5, bulan 7, bulan 8, dan 4. Dan ini harusnya bulan 30.
Ini semua bulan 31 sampai ke atas, karena bulan 5, bulan 7, 8, dan 8. Ini kita ganti aja contohnya jadi bulan 9 aja. Ini juga 30. Oke, sekarang kita tes. Kita load dan kita tes. Bulan 31 T1. Ya, T1 adalah bulan 31 atau bulan yang memiliki 31 hari di dalamnya, yaitu bulan 5. Coba kita buat bulan 30 kah T1? Enggak, nil, false. Apakah bulan 30 kah T5? Ya, true. Karena bulan 4, bulan 9 itu adalah bulan yang memiliki 30 hari. Nice, sekarang kita sudah selesai dengan bulan-bulan ini. Sekarang kita akan buat untuk yang akhir tahun dan awal bulan. Oke, kita buat dulu itu. Masih di fungsi pembantu div1 akhir bulan. Contohnya akhir bulan dulu lah, tanggal. Oke, ciri-ciri akhir bulan. Apa itu akhir bulan? Nah, akhir bulan itu ada 3 nanti, ada 4. Yang pertama kita mulai dulu dari yang memiliki bulan 31. Ketika ini berarti N ya. Ketika sama dengan day tanggal sama dengan 31, bulan 31 tanggal. Apa ini true? Ini maksudnya apa? Ketika tanggal 31 dan bulannya adalah bulan yang memiliki tanggal sampai dengan 31, maka pasti sudah berada di akhir bulan. Contohnya kita punya tanggal 31 bulan 1 2021. Nah, ini udah berada di akhir bulan lah, di akhir bulan 1 kan, makanya dia seperti itu. Ini tinggal kita copy aja. Oh iya, ini kita kasih kondisi dulu. Lupa tadi ngasih Oke, ini kondisi pertama. Untuk yang bulan 30 kita buat juga akhir bulan untuk 30. Oke, gini aja. Sekarang untuk yang kabisat, akhir bulan di tahun kabisat itu kita buat kabisat tanggal. Akhir bulan di bulan kabisat adalah tanggal 29. Yang terakhir bukan kabisat, berarti kita buat not kabisat tanggal. Nah, kalau dia nggak kabisat itu akhir bulannya di tanggal 28. Oke, selesai kita masalah akhir bulan. Sekarang coba kita buat div1 akhir tahun dari tanggal. Kondisinya adalah ketika apa itu akhir tahun? Akhir tahun berarti bulan 12 lah kan ya. Bulan 12 berarti ada N lah pasti. N sama dengan month dari tanggal sama dengan 12, sama dengan tanggal, day dari tanggal, day nya tanggal 31 kan, karena bulan 12 itu adalah bulan 12 itu tanggal maksimalnya tanggal 31, berarti itu udah akhir tahun. Tanggal 31 bulan 12 adalah akhir tahun. Ini adalah true, ini adalah akhir tahun. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi utama dulu lah. Sebelum itu kita tes dulu. Kita save sudah, sekarang kita load tes LSP.
Ini ada salah ketik tadi, ada tanda kurung siku. Coba kita hilangkan tanda kurung sikunya. Oke, berhasil di load tanpa ada error. Sekarang kita akan coba. Oh iya, test case-nya belum kita buat. Kita buat dulu test case-nya. Test case yang pertama, enaknya karena kita berkutat di akhir bulan dan akhir tahun, berarti kita buat akhir bulan dulu. Akhir bulan tanggal 30 bulan 4 2002. Kemudian akhir tahun tanggal 31 bulan 12 tahun 2001, ya udah. Kemudian tanggal 31 bulan 7 contohnya. Oke, yang ini nggak usah dipakai dulu. Sampai tes 3 aja. Lalu akhir bulan T1. Apakah T1 akhir bulan? Betul, akhir bulan di bulan 4. Karena bulan 4 itu nggak ada tanggal 31-nya. Coba kita buat ini 31 ya. Set key sementara next date tanggal 31 bulan 4 2000. Oke. Nah, sekarang kita ada sementara ini. Akhir bulan sementara. Nah, sementara ini bukan akhir bulan karena dia mana ada tanggal 31 di bulan 4. Gitu dia. Kemudian kita tanya dulu lagi. Tanya lagi akhir tahun T2. T2 ini adalah akhir tahun harusnya. Betul, bahkan akhir tahun. Oke, berarti kita udah siap untuk masuk ke bagian fungsi utama. Fungsi utama define ini next day dari tanggal. Nah, kita akan maju ke bagian next day dimana kita punya kondisi untuk setiap akhir bulan. Jadi ketika akhir bulan, kita buat dulu akhir bulan tanggal. Ketika tanggal itu merupakan akhir bulan, tentu saja besoknya itu adalah dimulai dengan tanggal 1, ya kan? Kalau dia di akhir bulan, misalnya tanggal 31 bulan 12, nah besoknya pasti tanggal 1 bulan 1 gitu. Tanggal 1, tapi ini bukan akhir tahun ya. Untuk akhir tahun kita buat kondisi yang lain. Kita akan buat date yang baru, tanggal 1 bulan ini kita buat plus month tanggal 1. Kemudian list yang terakhir kita buat year tanggal. Ini kita copy. Sekarang kita tambahkan end dulu. And akhir bulan, akhir tahun aja sih. Akhir tahun. Ya, nggak perlu sih. Akhir tahun aja. Ketika akhir tahun, maka kita akan buat tanggal 1 bulan 1 dan ini kita tambahkan tambah year tanggal, tambahkan dengan 1 karena tambah 1 tahun. Nah, selain itu berarti adalah penjumlahan tanggal biasa, contohnya tanggal 3 bulan 2. Kalau besoknya next day-nya tanggal 4 bulan 2 kayak gitu. Ya udah, itu gampang, tinggal kita buat aja list plus tanggal bukan day tanggal plus 1. Selebihnya adalah month tanggal dan year tanggal. Segampang itu. Betul, memang segampang itu. Sekarang kita akan buat bagian-bagian akhir bulan. Nah, ini kan sudah ada akhir bulan. Kita buat aja test case 4 yang contohnya nggak terlalu susah-susah. Soalnya tanggal 3 lah bulan 7. Oh iya,
Untuk akhir tahun udah ada, dan kabisat ternyata belum kita buat ya. Penjumlahan ketika kabisat. Jadi kita harus buat dulu next day untuk kabisat. Ketika dia kabisat, ketika dia ini tahun, akhir tahun, tanggal, akhir tahun, tanggal, kabisat, tanggal. Ketika tanggalnya merupakan kabisat, berarti dia itu berarti kita harus buat dulu akhir bulan untuk yang kabisat. Udah nggak ya? Udah, berarti kita nggak perlu ini lagi sih. Coba kita buat saja langsung test case untuk kabisat. Test case kabisat T5. Untuk kabisat itu adalah tahun 2004, tanggal 29 tanggal bulan 2 tahun 2004. Nah, kita buat juga test case 6 tanggal 28 bulan 2 2004, dan test case 7 tanggal 28 bulan 2 2003. Ini bukan kabisat, berarti besoknya udah harus tanggal 1 bulan 3. Yang ini kabisat, tapi besoknya itu harus tanggal 29 bulan 3 2004. Dan yang ini besoknya itu harus tanggal 1 bulan 3 2004. Ini masih bulan 2 sih. Oke, kita load test flashback. Sekarang kita buat next day dari T1 tanggal 1 bulan 5. Oke, berjalan dengan baik. Sekarang kita coba untuk T2, berarti ini harusnya tanggal 1 bulan 1 2002. Nah, sini ada masalah. Tanggal 1 bulan 13. Berarti akhir tahunnya nggak jalan. Coba kita tes akhir tahun T2. Betul, akhir tahun T2. Ini harusnya kita buat di sini pakai N akhir bulan, tanggal, dan not akhir tahun, tanggal. Nah, harusnya seperti ini. Ini terjadi karena bentrok antara dua kondisi yang memungkinkan sekaligus. Coba kita load lagi sekarang. Apakah akhir tahun T2? Betul. Next day dari T2 tadi ya. Next day dari T2. Nah, sekarang udah betul. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2002. Nah, ini kan tahun 2001. Sekarang udah tahun 2002, udah 2002 dia. Untuk T2. Untuk T3 tanggal 32 bulan 7 1900. Bulan 7. Nah, di sini dia salahnya. Kok nggak ada di sini bulan 7? Ini harusnya adalah bulan 7. 1 3 5 7 8 10 12. Oke. Di situ dia kesalahannya. Sekarang coba kita load next day dari T3. Oke, tanggal 1 bulan 8. Betul. Tanggal T4. Next day-nya adalah tanggal 4 bulan 7. Betul. T5 tanggal 1 bulan 3. Betul. T6 tanggal 29 bulan 2 2004. Betul. T7 tanggal 1 bulan 3. Karena ini bukan kabisat, jadi dia nggak ada tanggal 29. Betul. Oke, berarti next day berjalan dengan baik. Sekarang kita punya yesterday. Untuk yesterday berarti kita harus buat dulu fungsi pembantu, yaitu awal bulan. Karena tanggal 1 yesterday-nya itu susah. Dan awal tahun tentunya. Define awal bulan dari tanggal. Kasih kondisinya adalah ketika
N sama dengan month tanggal 1. Ini adalah awal bulan. Pokoknya kalau tanggal 1 udah awal bulan sih. Kemudian awal tahun. Jadi akhir tahun, sekarang ada awal tahun. Tanggal. Kondisi awal tahun itu ketika, oh ini nggak usah pakai N lagi sih, kita hapus saja N nya. Oke, ketika bulan apapun itu, setiap dia tanggal 1 pasti awal bulan. Awal tahun dia tentunya harus ada N untuk awal tahun. Untuk awal tahun dia N. Tentu saja dia awal bulan tanggal, dan dia tahun bulannya 1 sama dengan month tanggal 1. Berarti tanggal 1 bulan 1 itu adalah awal tahun. Oke, sudah selesai kita dengan itu. Mari kita lanjut ke bagian ini, yesterday. Given yesterday dari tanggal. Kondisinya adalah, kita mulai dulu dari yang awal tahun tadi lah. Ketika awal tahun, ketika awal tahun tanggal itu, maka besoknya hari sebelumnya itu adalah list dari tanggal 31 bulan 12 kurang year tanggal dikurangi dengan 1, berarti tahunnya mundur masuk ke tanggal 31 bulan 12. Itu dia untuk awal tahun. Sekarang kita masuk ke tanggal-tanggal istimewa. Oke, kita buat dulu fungsi sementara, fungsi andai-andai. Set key temporary. Fungsi sementara ini adalah list dari day tanggal, kemudian ini kita kurangi month tanggal dikurangi 1, dan ini adalah year dari tanggal. Kita buat dulu temporary-nya 4/2003. Jadi kita tahu bahwa bulan sebelumnya itu adalah bulan 4 yang memiliki tanggal sampai 30 hari. Oke, berarti kita harus berkutat di bagian temporary ini. Ketika bulan 30 temp, gak usah pakai N lagi sih. Ketika temporary bulan 30, kita tinggal buat saja ini menjadi tanggal list tanggal 30 bulan kurang dari month. Oke. Kita buat aja langsung month dari temporary, dan di sini adalah year dari tanggal. Ini untuk bulan 30. Untuk bulan 31 kita buat list 31 month temp year tanggal. Oke. Untuk kabisat sekarang, kabisat ini tanggal aja sih. Kalau kabisat tanggal bulan 30 temp. Oke, di sini ada N ya. N awal bulan tanggal
awal bulan tanggal, kemudian bulan 30 temp. Ini juga kita ganti awal bulan tanggal, bulan 31 temp. Ini 31 month year masih tetap, ini juga pakai n. Awal bulan tanggal, kemudian kabisat tanggal, kemudian sama dengan month temp sama dengan 2. Ketika bulan sebelumnya adalah bulan 2, kemudian dia ada kabisat dan dia awal bulan, maka kita akan buat list tanggal kabisat itu kan tanggal 29 kan. Bulannya adalah temporary, kemudian year tanggalnya masih sama. Untuk berikutnya kita copy juga yang bukan kabisat, not kabisat tanggal. Ini menjadi tanggal 28. Selain itu else, nanti dia tinggal kita list aja, list kurang day tanggal, kita kurang 1, kemudian month tanggal, ini year tanggal. Oke, sekarang coba kita load. Kita siapkan dulu test case nya. Test case pertama tanggal 1 bulan 1 2001. Test case kedua tanggal 9 bulan 5 2003. Kemudian untuk tanggal 1 bulan 12 2003. Ini besok sebelum yesterday nya adalah tanggal 30 harusnya. 30 bulan 11 2003. Dan yang ini dia harus 31. Contohnya 31 adalah bulan 8, bulan 9, berarti tanggal 1 bulan 9 2003. Ini outputnya harusnya 31 bulan 8 2003. Di sini untuk kabisat ini ya, kabisat berarti tanggal 1 bulan 3 2004. Berarti ini outputnya harusnya 29 bulan 2 2004. Ini adalah kabisat juga. Oke, ini kabisat, enggak terlalu apa. Yang ini bukan kabisat. Nah, bukan kabisat berarti tanggal 1 bulan 3 untuk yang bukan kabisat. Sekarang kita save, kita load test LSP. Sudah kita load. Sekarang yesterday dari T1 adalah ini, yesterday nya adalah tanggal 31 tanggal 31 bulan 12 2000 ya, tahun 2000. Untuk T2 tanggal 8 bulan 5 2003, betul. T3 tanggal 0. Oke, berarti ada di sini kesalahan. Awal bulan T3. Nah, katanya T3 bukan awal bulan, berarti ada kesalahan di sini. Ketika month dari tanggal sama dengan 1, pantas ini harusnya adalah day dari tanggal. Coba kita load. Sekarang kita coba lagi di mana tadi yang salah. Yang salah di awal bulan T3. Oke, T3 sekarang sudah awal bulan dan kita jalankan lagi. Yesterday T3. Oke, sudah berhasil tanggal 30 bulan 11 2003. T4
tanggal tempat tanggal 31 bulan 8, betul. T5 tanggal 29 bulan 2, betul sekali. T6 tanggal 27, T6 tanggal 27 bulan 2 2004, betul sekali. T7 tanggal 28 bulan 2 2003, betul sekali. Berarti yesterday sudah selesai.